Seminggu sudah berlalu kematian Farid. Fiona pun melakukan aktivitas seperti biasa tanpa papinya. Kadang saat Fiona ke kampus, maka Riana lah yang mengajak kakek. Dan kini kebutuhan serta keperluan mereka berdua beralih menjadi tanggung jawab penuh Imran dan Fadil. Tak ketinggalan, Riana juga ikut andil menyongkong kedua keponakannya. Melihat kakaknya Fiona sudah tak bersedih lagi, Riana ingin pamit pada seluruh keluarganya untuk pulang ke kampung halaman guna merawat ibunya. Sebenarnya berat bagi Fiona melepaskan adiknya. Fiona juga tak mau menahan Riana untuk tinggal bersamanya, karena Fiona tahu sepenuhnya bahwa Riana juga punya kewajiban merawat ibunya yang sakit-sakitan. Seminggu operasi pasca, Ernie selalu menyebut nama Riana dan mencari-cari anaknya. Kadang Ernie menangis karena merasa rindu yang teramat dalam. Dan Rahman tak tahu lagi dengan alasan apa lagi untuk menutupi semuanya. Saat Riana menghubungi Rahman di kampung, Rahman pun terpaksa jujur jika Ernie sedang membutuhkannya saat ini. Sayang, setelah ibu kamu sudah sehat dan pulih kembali, kembalilah ke sini lagi. Bila perlu, ajak Ernie datang kemari. Apapun yang kamu butuhkan, jangan sungkan. Dan tolong libatkan kami semua ya nak, ucap Tante Riana memeluk keponakannya dengan derayan air mata. Insya Allah Tante, ucap Riana bersedih. Riana memeluk Fiona seolah tak ingin lepas. Begitu juga dengan apa yang dirasakan oleh Fiona. Nenek Ija sebenarnya ingin ikut mengantarkan cucunya ke bandara. Namun dikarenakan kondisinya yang sudah uzur, Nenek Ija lebih aman berdiam diri di rumah. Apalagi kesehatan Nenek Ija tak begitu sehat semenjak kepergian anaknya Farid. Riana pun menuju area pesawat. Sesak rasanya meninggalkan Jakarta yang dipenuhi dengan kenangan terindahnya bersama papi tercinta. Namun Riana begitu bersyukur karena di akhir hayat papinya, ia bisa berada di dekat Farid, serta Riana sempat merawatnya. Tak ada sesal yang dirasakan oleh Riana, selain rasa syukur karena Allah telah memberikannya kesempatan hidup bersama papinya, walau hanya sebentar. Andai saja saat itu ia memutuskan untuk pulang kampung, Riana mungkin tak akan bisa lagi melihat papinya untuk yang terakhir kalinya. Dan hal itu akan menjadi penyesalannya seumur hidup. Sebenarnya, saat Farid meninggal, Dirga sudah siap untuk terbang dari Solo ke Bogor. Namun sayang, tiba-tiba musibah tak disangka terjadi pada Ibu Dirga. Ibu Dirga yang masuk rumah sakit akibat ditabrak oleh pengendara jalan yang sedang mengebut. Dirga tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan kembali mengurungkan niatnya untuk datang berbelasungkawa. Sabar ya mas, setiap musibah pasti ada hikmahnya, ucap Riana mencoba menguatkan Dirga. Padahal Riana sendiri sedang larut dalam kesedihan kala itu. Bukan hanya jarak jauh saja yang memisahkan mereka, namun nasib mereka berdua selalu sama. Saat pesawat take off, Riana mulai menitikkan air mata karena kembali mengingat kenangan bersama keluarganya di Jakarta, terutama kenangan dengan papinya. Andai pun Farid masih hidup, besar kemungkinan ia akan kembali bersatu lagi dengan Ernie. Namun di balik semua itu, ada hati yang hancur dan persaudaraan Riana dengan Fiona pasti akan terpecah belah. Allah sudah mengatur skenario kehidupan sebaik mungkin dan adil. Dari kejadian dan musibah tersebut, terdapat hikmah yang lebih besar untuk kebaikan semuanya. Riana sudah tak sabar lagi ingin segera bertemu dengan ibunya. Apalagi seminggu ini,
Riana tak pernah berkomunikasi sama sekali dengan Ernie. Dikarenakan kakeknya Rahman selalu mencari alasan agar Riana tak begitu khawatir. Namun doa Ernie lah yang membuat ikatan batin Riana bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rahman jika ibunya sedang tidak baik-baik saja. Tibalah Riana di depan pekarangan rumahnya. Jika dulu ia pulang, pekarangan tersebut selalu kotor, namun kini pekarangan rumahnya terlihat bersih dan asri. Tak terlihat lagi ada tanaman yang layu dan mati akibat tak disiram. Assalamualaikum, ucap Riana mengetuk pintu rumahnya yang kebetulan dalam keadaan tertutup. Waalaikumsalam, jawab seseorang samar-samar dari dalam rumah. Saat pintu terbuka, betapa terkejutnya Riana melihat ibunya yang membuka pintu. Ibu, bagi Riana yang melihat keadaan Ernie yang kurus pucat bak mayat hidup. Riana, kamu pulang nak, ucap Ernie menangis memeluk anaknya. Riana memapa ibunya masuk dalam kamar. Keadaan rumah saat ini lumayan begitu rapi dan bersih. Namun Riana heran karena kedua adiknya tak ada di rumah. Padahal Ernie sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Tak pantas rasanya ibu tinggal sendirian di rumah, apalagi hari sudah sore. Bang Rahman di mana, Bu? Tanya Riana. Ernie terdiam karena tak tahu harus bagaimana menjawab pertanyaan anaknya Riana. Kakakmu sudah pergi nak. Ia takut bertemu dan menghadapimu, ucap Ernie terbata-bata. Emangnya kenapa, Bu? Apakah Rahman berulah lagi dan melantarkan ibu? Ucapku tak sabaran menanti jawaban ibu. Rahman sepenuhnya merawat ibu nak. Cuma, ucap Ernie terjeda dan merasa ragu untuk mengungkapkannya. Cuma apa, Bu? Tanya Riana penasaran. Nak, ini semua salah ibu yang terlalu memanjakan kakakmu. Dan ibu dulunya selalu menuruti kemauan Rahman. Kakakmu sebenarnya sudah berubah nak. Namun perubahannya tak mampu mengembalikan semua harta dan aset yang kau miliki. Kakakmu telah menggadaikan seluruh sawah dan kebun hasil jeripayahmu nak. Rahman kala itu menggadaikan semuanya. Namun kakakmu tak bisa membayar angsuran hingga semua sawah dan kebun disita oleh pihak bank. Jelas Ernie rasa takut. Riana terdiam, 1000 bahasa. Ia berpikir, jika nantinya Riana pulang ke kampung halaman, maka Riana akan berkebun dan mengelola sawah yang dia beli. Namun mimpi itu sirna akibat ulah Rahman yang banyak hutang, dan Riana pun menjadi korbannya. Terus Kak Rahman sekarang di mana, Bu? Tanya Riana berusaha tenang. Ibu juga tidak tahu nak. Ia kabur meninggalkan anak istrinya. Pergi karena dikejar rentenir, ucap Ernie menangis. Riana tak lagi bertanya dan banyak bicara. Riana duduk di samping ibunya, lalu mencoba menghibur hati Ernie. Bu, sebenarnya Riana sangat kecewa dengan Kak Rahman. Jika sudah terjadi, maka kita bisa hanya menerima saja. Riana yakin pasti ada hikmah di balik kejadian ini. Mungkin jawabannya tak sekarang Riana akan temukan, tapi suatu saat nanti, ucap Riana sebijak mungkin. Ibu malu padamu nak. Terbuat dari apa hatimu bisa setenang dan sesabar ini? Ibu saja pagi, siang, dan malam tak bisa tidur akibat memikirkan hasil jeripayahmu yang telah digadaikan oleh kakakmu, ucap Ernie merasa sangat bersalah. Bu, sekuat apapun kita menggenggam rezeki itu,
Jika bukan untuk kita, pasti akan terlepas juga. Dan jika itu memang rezeki kita, maka akan datang dengan sendirinya, tanpa harus kita mencarinya. Mungkin harta itu hanya sebatas di situ saja buat Riana, ucap Riana memeluk ibunya. Ernie semakin terisak mendengar ucapan anaknya yang tenang dan bijak. Ernie sangat bersyukur dan beruntung melahirkan Riana. Saat Ernie menanyakan keadaan mantan suaminya, Riana pun langsung menjawab jika papinya Farid sudah meninggal. Ernie begitu syok dan hampir pingsan mendengar kabar duka tersebut. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Pantas saja Rahman menyembunyikan itu semua dari ibu, nak, agar ibu tak kepikiran. Berulang kali ibu ingin bicara padamu, namun Rahman selalu saja mencari alasan agar ibu tak mengetahui tentang itu. Ya Allah, nak, ucap Ernie menangis dan merasa kasihan pada Riana yang baru saja merasakan kebersamaannya dengan mantan suaminya. Tak terasa azan maghrib pun tiba, namun kedua adik Riana, Tia dan Lili, belum juga pulang. Saat Riana ingin membuka pintu mencari keberadaan adiknya, tiba-tiba mereka berdua pulang dengan basah kuyup. Tia, Lili, kalian dari mana saja, Dek? Tanya Riana. Jika dulu nada suara Riana sering kasar, namun sekarang nada bicaranya lembut seperti Tante Riana. Kami dari sungai, Kak, mengangkut pasir. Ini upah kami hari ini, ucap Tia dan Lili agak takut dan mengeluarkan uang lembaran Rp20.000 pada Riana. Tak sadar, air mata Riana jatuh begitu saja. Hampir 4 bulan tinggal di Jakarta membuat keluarganya berubah drastis. Lili dan Tia yang dulunya pemalas dan tak menghargainya, kini malah menjadi tulang punggung sama sepertinya. Masuklah, Dek, ganti pakaian, dan segeralah basuh tubuh kalian, ucap Riana begitu iba. Bu, apakah setiap harinya Tia dan Lili bekerja? Tanya Riana ingin tahu. Iya, nak, mereka berdua sepulang sekolah langsung menuju sungai untuk mengangkut pasir. Biasanya tidak pernah pulang maghrib seperti ini. Maafkan ibu, nak, ibu sengaja dan tega melakukan ini semua agar mereka menjadi anak yang kuat seperti dirimu. Ibu sengaja menahan uang jajan mereka dan tak menuruti semua kemauan mereka seperti dulu. Ibu tak ingin Tia dan Lili menjadi anak yang sama, semena-mena dan tak menghargai ibu, ucap Ernie bersedih. Riana kembali terdiam dan sangat bangga melihat perubahan kedua adiknya. Namun di sisi lain, Riana merasa kasihan dengan Tia dan Lili. Usai membersihkan tubuhnya, Tia dan Lili pun masuk ke dalam dapur guna mengisi perut mereka yang keloncongan. Apalagi seharian mereka bermain dan berendam dalam air sungai. Dek, mulai besok fokus dengan sekolah saja. Berhentilah bekerja, ucap Riana. Kak, di sungai itu kita nggak merasa capek kok, Kak. Malahan asik bertemu dengan teman-teman dan bisa bermain, ucap Lili santai. Apalagi setelah menerima upah, ya Dek? Mantap, Ibu Tia pada Lili. Perasaan haru bercampur bangga, itulah yang tengah dirasakan oleh Riana saat ini. Bagaimana dengan pelajaran dan tugas sekolah kalian, Dek? Apakah tak terabaikan? Tanya Riana. Kakak tenang saja, kami tetap berprestasi kok, Kak. Kalau tidak percaya, coba saja kakak lihat nilai rapot kami, ucap Tia. Riana pun memeluk kedua adiknya dengan mata yang berembun. Di balik rezeki harta, jerih payah hasilnya hilang, namun tergantikan dengan rezeki kedua adiknya yang membanggakan. Melihat ketiga putrinya akrab dan saling menyayangi, Ernie menangis sesegukan di balik pintu.
Begitu cepatnya waktu berlalu. Kini Tia berlanjut duduk di bangku SMA dan Lili duduk di bangku SMP. Riana tak mungkin selalu mengandalkan keluarganya di Jakarta. Apalagi kedua adiknya bukanlah tanggung jawab mereka. Erni pun merasa malu jika harus meminta bantuan atau songkongan dari keluarga mantan suaminya. Meski keluarga Riana siap membiayai kebutuhannya dan Erni, namun Riana merasa sungkan untuk itu. Jiwanya yang mandiri sedari dulu membuat Riana enggan untuk meminta bantuan dana pada siapapun. Padahal dengan membiayai mereka semua, harta keluarga papinya takkan habis. Riana pun akhirnya menelepon temannya dulu waktu bekerja di Hotel Lombok. Sekarang temannya itu sudah bekerja di salah satu hotel di Amerika. Astaga, Ri, kamu sekarang kerja di mana? Ngomong-ngomong di tempatku kerja lagi butuh karyawan 1 orang lagi loh. Kamu mau nggak? Ucap teman Riana. Sebenarnya Riana berniat akan bekerja di kota, kabupaten, agak dekat dengan ibunya di kampung. Namun Riana kembali berpikir, jika gaji di Amerika lumayan tinggi untuk biaya pengobatan serta biaya sekolah kedua adiknya. Setelah 2 hari lamanya, Riana berpikir, akhirnya Riana menerima tawaran temannya untuk bekerja di luar negeri. Erni sempat tak memberikan izin untuk Riana pergi. Namun akhirnya Erni pun merelakan Riana meninggalkannya, pergi jauh ke negeri lain. Meski Fiona berusaha ingin membantu adiknya, tapi Riana selalu memiliki banyak alasan agar keluarganya tak merasa jika ia sedang kekurangan dan membutuhkan biaya untuk hidupnya. Istri Bram sangat mengerti dengan penolakan Riana, karena istri Bram seolah melihat dirinya sendiri pada sosok ponakannya itu. Riana pun memberitahu Dirga tentang kepergiannya ke Amerika. Selain itu, untuk bekerja, Riana juga mempunyai mimpi untuk datang ke negeri paman Syam tersebut dengan usahanya sendiri. Dirga selalu mendukung kasihnya Riana, meski mereka ingin sekali menyatukan cinta mereka dalam ikatan pernikahan. Jika tak ada titik terang, maka susah rasanya untuk mereka bersatu. Fiona mengetahui Riana akan berangkat ke Amerika untuk mencari nafkah. Merasa tak tega dan sempat menyatakan bahwa Riana terlalu bodoh untuk melakukan itu semua. Fiona emosi karena ular Rahman yang sudah dianggapnya telah berubah. Fiona sakit hati karena Riana lah yang harus menjadi korban. Dan Fiona kecewa karena Riana tak melibatkannya dalam bantuan. Fiona sempat menyuruh Riana untuk kembali ke Bogor dan membiarkan kedua adiknya Riana yang menjaga Ernisa ibunya. Riana sempat berpikiran yang sama seperti itu, Kak. Katakan seperti ini. Anaknya ibu bukan cuma Riana saja, Kak, tapi hanya Riana yang selalu diharapkan sama ibu. Tanpa beliau sadari kalau itu merupakan doa buat Riana, bahwa Riana adalah seorang anak yang bisa diandalkan dan anak yang lebih kuat di antara anak-anak yang lain. Jika memang itu bisa membuat ibu nyaman dan bahagia, kenapa tidak, Kak? Selama Riana mampu untuk mewujudkannya. Sebenarnya, ibu tak menginginkan Riana pergi jauh dari beliau. Namun inilah jalannya, Kak. Maafkan Riana yang menolak bantuan dari kakak maupun keluarga lainnya. Tolong, mengertilah, Kak. Dan mungkin ini juga jawaban dari doa Riana sejak kecil, bahwa Riana akan selalu berusaha membahagiakan ibu dan adik-adiknya. Karena waktu itu hanya mereka yang Riana punya. Di saat keadaan terpuruk, lantas demi kebahagiaan Riana sendiri, apakah Riana harus meninggalkan mereka? Tidak, Kak. Biarlah Riana berkorban perasaan, waktu, tenaga, dan semuanya demi membuat ibu dan adik-adik bahagia. Karena ketika melihat mereka bahagia dan nyaman, disitulah
Letak kebahagiaan Riana, Kak, ucap Riana memberi pengertian pada Fiona. Hidup ini bukan cuma tentang seberapa banyak kita menerima, melainkan seberapa banyak dan besar kita memberi. Mungkin orang-orang akan menganggap bahwa Riana bodoh atau polos, tapi jika memang di dalam kebodohan dan kepolosan Riana membuat ibu dan adik-adik Riana bahagia, maka Allah akan membuat Riana juga bahagia. Hanya saja tentang waktu yang dijanjikan kepada orang-orang yang sabar. Insya Allah, Riana akan sabar dan ikhlas berjuang demi menafkahi keluarga. Dan Riana yakin akan ada banyak pengalaman yang didapatkan di luar sana. Bertemu dengan berbagai macam karakter orang dari berbagai negara nantinya. Itu semua mimpi Riana sejak kecil, Kak. Jelas Riana. Fiona pun mengerti keinginan adiknya dan apa yang dirasakan Riana saat ini. Fiona pun meminta maaf atas kekasarannya saat Fiona yang tadinya sempat emosi. Bagaimana tidak, Fiona yang mengetahui Tante Erni dulunya tega dan kedua adik Riana yang tak tahu diri membuat Fiona sakit hati. Namun Riana menepisnya dan membela keluarganya bahwa ibu dan adik-adiknya sudah berubah. Pagi ini, Imran dan Rizka mendatangi tempat Rizky direhabilitasi. Imran sudah tak sabar ingin bertemu dengan anak laki-lakinya. Saat memasuki kawasan tersebut, Imran cukup syok melihat keadaan beberapa pasien yang dirawat. Bahkan beberapa dari mereka nyaris seperti orang gila. Imran berharap Rizky tak seperti pasien yang dilihatnya barusan. Rehabilitasi narkoba ini adalah yayasan yang diperuntukkan gratis bagi anak-anak gelandangan dan orang yang tak mampu akibat pergaulan bebas, lalu terjebak dalam obat-obatan terlarang. Jadi wajar jika bangunan dan fasilitasnya layaknya penjara. Tak seperti bangunan rehabilitasi tempat orang berduit. Rizky, anakku, ucap Imran, hampir tak mengenali anaknya sendiri. Wajah yang dipenuhi dengan tato, memakai anting di kedua telinga, jidat, hidung, lidah hingga dagu. Imran semakin teriris melihat kondisi anaknya. Belum lagi gigi Rizky yang sudah terkikis akibat mengonsumsi obatan terlarang. Bapak, maafkan Rizky. Rizky terisak menangis memeluk bapaknya. Maafkan Rizky, Pak. Maafkan Rizky, ucap Rizky menyesal. Rizka, apa kamu baik-baik saja? Ucap Rizky kembali memeluk saudaranya. Walau sudah terlambat untuk mengubah semuanya, namun Imran bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan putranya. Rizka, apa kamu sudah mendatangi makam mama? Tanya Rizky. Apa maksud abang? Ucap Rizka terkejut. Mama kita sudah meninggal, Dek. Mama meninggal bersamaan dengan Om Jamal. Beliau berdua sudah menikah, namun Mama dan Om Jamal sama-sama terkena HIV/AIDS. Karena putus asa menjalani hidup, akhirnya Mama dan Om Jamal meneguk racun. Jelas Rizky menangis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Imran dan Rizka. Imran lalu memeluk Rizka dan mencoba menghibur anaknya. Ketika Rizky ajak Imran untuk tinggal bersamanya, Rizky malah menolak. Karena Rizky tahu diri bahwa ia masih membutuhkan rehabilitasi dan pengobatan. Rizky merasa dirinya belum sepenuhnya sembuh. Dan Rizky juga takut menjadi beban hidup bapaknya Imran. Nah, jika kamu merasa belum sembuh sepenuhnya,
Maka, biarkan Bapak mengobati di tempat rehabilitasi yang lain dan nyaman, pinta Imran. Pak, biaya di tempat lain itu mahal, sementara di sini gratis, Pak, ucap Rizky. Nah, kalian berdua adalah tanggung jawab Bapak, dan kesembuhanmu adalah harapan Bapak. Apa kamu tidak ingin merawat Bapak di sisa hidup Bapak, nak? Ujuk Imran. Rizky pun akhirnya mendengarkan kata Imran dan kembali menangis memeluk bapaknya. Setelah Rizky keluar dan pamit dari tempat rehabilitasi, mereka pun langsung menuju kuburan ibu mereka, Yuli. Tangis kedua anak Imran pun pecah ketika tiba di kuburan mama mereka. Imran pun ikut menangis, walau Yuli pernah zolim dan pergi meninggalkan Imran kala itu. Setidaknya, Imran pernah mencintai Yuli dan Imran pernah hidup bersama, menjalin rumah tangga hingga menghasilkan 2 anak yang sudah remaja bersamanya saat ini. Sementara itu, Fiona yang baru saja tiba di kampus dikejutkan dengan gosip pertemuan kampusnya. Vio, diam-diam kamu ya Vio, ucap Rani. Diam-diam apa? Tanya Fiona heran. Ternyata kamu tunangannya dekan taman itu, ucap Rani. Fiona mengerutkan kening, tak mengerti maksud Rani. Cie, pura-pura nih, goda Rani lagi. Fiona melangkah pergi meninggalkan Rani, masuk ke dalam kelas. Entah apa maksud Rani menggodanya dengan Pak Irwan. Vio, nanti kalau kamu nikah, jangan lupa undangannya ya, ucap salah satu teman kelas Fiona. Fiona semakin tak mengerti dengan semua teman kelasnya. Akhirnya Fiona keluar dari ruangan dan menarik tangan Rani. Kamu jangan nyebarkan gosip yang enggak ya Rani. Aku gak suka, ucap Fiona marah. Kok kamu nuduh sih Vio? Siapa yang gak tahu jika kamu akan menikah dengan Pak Irwan? Aku saja dapat kabar dari anak Fakultas Ekonomi, jelas Rani keberatan. Tanpa bertanya lagi, Fiona langsung menemui Pak Irwan. Terlihat dekan tampan itu sedang berada di dalam kantor sambil membaca sebuah buku. Tok tok tok. Boleh saya masuk, Pak? Tanya Fiona di balik pintu. Irwan pun mengangkat kepalanya dan tersenyum melihat Fiona yang datang. Silakan masuk, ucap Irwan lalu mempersilakan Fiona untuk duduk. Saya tahu kedatanganmu ke sini, Vio. Pasti kamu ingin menanyakan perihal gosip yang beredar di antara kita. Tadinya saya juga ingin bertemu dan ingin bertanya padamu, ucap Irwan mengetahui maksud kedatangan Fiona. Kok bisa ya, Pak? Mereka bergosip seperti itu, padahal hubungan di antara kita tidak begitu akrab. Apalagi dalam jenjang intim seperti yang dikatakan, ucap Fiona semakin penasaran. Saya juga gak tahu, Vio. Bisa jadi gosip mereka adalah doa untuk kita, ucap Irwan serius. Maksud Bapak? Tanya Fiona. Mungkin ini sebagian dari pertanda jodoh, ucap Irwan tersenyum. Permisi, ucap Fiona bangkit dari duduknya. Fiona merasa tak ada gunanya datang ke kantor Pak Irwan, karena jawaban yang ia cari bukanlah yang dikatakan Pak Irwan. Duduklah Vio, apa kamu tak ingin mengenalku lebih jauh dan dalam lagi? Bertahun-tahun aku merasa sangat bersalah padamu, dan karena kamu menjadi wanita yang cuek terhadap lelaki seperti ini, ucap Irwan dengan wajah yang penuh penyesalan. Fiona yang tadinya hendak melangkah pergi, kini berhenti dan mulai menatap mata Irwan. Secara perlahan, Fiona begitu lama memandang wajah Irwan. Ia memperhatikan wajah Irwan dengan teliti. Seketika, air mata Fiona jatuh dan tubuhnya langsung luruh ke lantai.
Fiona bahkan sangat mengenali orang yang ada di depannya saat ini. Ternyata dekan yang digandang-gandang tampan dan muda oleh mahasiswi di kampusnya adalah pria yang dulu pernah merenggut kesuciannya karena balas dendam. Maafkan aku, Fiona. Maafkan aku. Sungguh, aku sangat menyesali segala perbuatanku kala itu. Aku tak ingin membuatmu kembali ke masa lalu. Namun masa lalu itu selalu saja datang menghantuiku. Hingga sampai saat ini. Saat keluar dari penjara, aku berusaha mencari info tentangmu. Bahkan segalanya tentang hidupmu. Aku mengetahui semuanya. Karena memang selama ini, aku selalu mengikutimu secara diam-diam, tanpa aku menyadarinya. Tilas Irwan menyeka air matanya. Mengapa kamu hadir lagi ke dalam hidupku? Biadab, ucap Fiona kasar dan menangis. Caci makilah aku, Fiona. Pukullah aku. Hukumlah aku. Aku siap menerimanya, ucap Irwan perlahan mendekati Fiona. Berhenti. Jangan pernah mendekati aku. Aku benci. Aku sangat membencimu, ucap Fiona berdiri dan berlari kecil keluar dari ruangan Irwan. Fiona berlari sambil menyeka air matanya agar para temannya kampusnya tak curiga serta semakin menganggap gosip yang beredar itu adalah benar. Vio, kau mau kemana? Tanya Rani heran. Aku mau pulang, Ran. Aku gak enak badan, ucap Fiona mengambil tasnya, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Saat Fiona menunggu taksi yang lewat, tiba-tiba mobil Irwan berhenti tepat di depan Fiona berdiri. Masuklah, sebelum yang lainnya merasa curiga. Aku sedang menunggumu, ucap Irwan agak memaksa. Fiona menghindar dan mencari tempat lain untuk menunggu taksi. Aku mohon Fiona, masuklah, ucap Irwan tetap menunggu Fiona masuk dalam mobilnya. Fiona tak bergeming dan memalingkan mukanya. Baiklah Fiona, aku akan tanggung semua konsekuensinya. Walaupun aku seorang dekan di sini, aku sudah tak peduli lagi. Aku tak akan peduli jika para mahasiswaku melihatku menunggumu, ucap Irwan kehilangan akal sehat. Fiona pun terpaksa masuk dalam mobil Irwan. Irwan tersenyum penuh kemenangan karena akhirnya Fiona sudi untuk mengobrol dengannya. Maafkan aku Fiona, jika aku sedikit memaksamu. Aku terpaksa melakukan semua ini karena aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu, ucap Irwan. Jika kamu ingin aku memaafkanmu, maka aku belum sepenuhnya memaafkanmu. Kesucian yang kamu renggut paksa takkan bisa aku kembalikan lagi, ucap Fiona tak lagi berbicara formal, seolah yang ada di hadapannya saat ini bukanlah seorang dekan. Baiklah Fiona, aku ingin menebus kesalahanku dan aku sangat serius ingin menikah denganmu, ucap Irwan menatap. Fiona langsung menatap Irwan dengan pandangan yang sangat tajam. Kau pikir aku mencintaimu? Bahkan sedikit pun aku tak menyukaimu, ucap Fiona emosi. Aku akan bersabar dan ikhlas menunggu sampai rasa itu hadir dalam sendirinya di hatimu, Vio, ucap Irwan serius. Berhenti berbicara omong kosong dan turunkan aku di sini, ucap Fiona tegas. Irwan tak menggubris permintaan Fiona dan malah mengantarkannya sampai di depan rumah Nenek Dijah. Kita sudah sampai, ucap Irwan tersenyum. Fiona pun turun dan menutup pintu mobil dengan kasar. Padahal tadinya Irwan ingin membukakan pintu untuk Fiona. Irwan pun nekat mengikuti Fiona masuk ke dalam rumah Budijah, yang kebetulan Imran dan Fadil ada di rumah ibunya. Imran dan Fadil sangat heran melihat Fiona diantarkan oleh seorang laki-laki, karena selama ini
Fiona tak pernah bersama dengan siapapun selain keluarganya sendiri. Assalamualaikum, sapa Irwan menyalami keluarga Riana dengan ramah. Imran dan Fadil pun mempersilakan Irwan masuk. Mereka berdua hanya menghormati tamunya tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Sementara Fiona acuh tak acuh langsung masuk dalam kamar neneknya. Setiap harinya, Fiona keluar rumah atau ngampus, ia akan menitipkan kakeknya di rumah nenek Dijah. Nenek di mana, Om? Tanya Fiona menanyakan keberadaan nenek Dijah tanpa menghiraukan Irwan. Ibu tadi dijemput Mbak Riana sama Bang Bram, ucap Fadil. Nah, ini temannya dari mana? Kok nggak diperkenalkan? Tanya Imran pada Fiona. Imran saat ini posisinya sebagai pengganti Papi Farid untuk Fiona. Imran sebisa mungkin menjadi papi untuk Fiona, keponakannya. Nggak penting, Om, ucap Fiona cuek. Imran dan Fadil hanya tersenyum melihat tingkah Fiona. Mohon maaf, Om, jika kedatangan saya lancang ke sini. Sebenarnya, saya datang ke sini punya maksud yang sangat serius. Perkenalkan, nama saya Irwan Dana, dekan dari kampus tempatnya Fiona berkuliah, ucap Irwan memperkenalkan diri. Imran dan Fadil mulai menyimak maksud kedatangan Irwan. Saya sangat serius ingin melamar Fiona sebagai pendamping hidup saya, Om, ucap Irwan langsung ke intinya. Seketika mata Fiona melotot dan mulutnya menganga karena syok. Fiona tak menyangka Pak Irwan begitu nekat. Sementara Fadil dan Imran juga ikut terkejut karena lamaran ini begitu mendadak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Namun, Imran begitu salut dengan Irwan yang begitu gentleman. Mohon maaf, Nak Irwan. Sebenarnya saya selaku omnya Fiona, sekaligus sebagai walinya, sangat bahagia dengan kedatangan kabar gembira ini. Saya belum bisa memutuskan lamaran ini jika tak menanyakan langsung perihal lamaranmu kepada anak saya, Fiona, ucap Imran tak ingin gegabah. Om, Fiona tak mengenalinya dan Fiona tak mau menikah dengannya. Titik. Ucap Fiona tegas, langsung memberikan jawabannya. Mohon maaf, Nak Irwan, jika Fiona menolak. Kami tak bisa menentukan, ucap Imran. Irwan tersenyum santai, lalu pamit dengan keluarga Fiona. Jauh hari, Irwan sudah siap menerima konsekuensinya. Yang terpenting, Irwan sudah menunjukkan keseriusannya untuk menjadikan Fiona sebagai pendamping hidupnya. Tadinya, Irwan berharap sekali Fiona akan menjadi istrinya. Ia begitu serius dan betul-betul sangat mencintai Fiona. Irwan rela menolak perjodohannya dan menunda menikah dengan wanita manapun demi menunggu Fiona. Yang menyebarkan gosip tentang hubungannya dengan Fiona adalah wanita yang ditolak Irwan saat itu. Wanita itu mempunyai adik kebetulan kuliah di Fakultas Ekonomi. Ia pun bercerita jika Fiona adalah calon Irwan. Dari cerita itu, maka mengembanglah gosip itu di seluruh kampus. Kebetulan juga Irwan begitu dikenali oleh mahasiswa dan mahasiswi dikarenakan Irwan dekan yang termuda dan paling tampan. Dulu Irwan dipenjara hanya 5 bulan saja. Entah seperti apa ceritanya, ia bisa keluar dari penjara secepat itu. Irwan kembali melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda gara-gara perampokan yang dilakukan ibunya Fiona kala itu. Kedua orang tua Irwan akhirnya tak bisa diselamatkan kala itu. Karena luka benda tajam dan tembakan membuat kedua orang tuanya meregang nyawa di dalam rumah sakit. Sebenarnya tak ada niatan
Irwan merampas kesucian Fiona kala itu. Karena terbawa emosi dan dendam, ia bahkan tega melakukan hal bejat itu dengan nafsu membara. Semenjak kejadian penolakan lamaran itu, Irwan tak putus asa dan berusaha untuk tetap setia mendekati Fiona. Namun sedikit pun Fiona tak tertarik sama sekali dengan Irwan. Hingga Fiona tak menyangka jika ayah akan pulang dari Lebanon secepat itu. Dan kepulangan ayah ke tanah air tanpa memberitahukan, dan ayah akan menjadikan kepulangannya sebagai apresiasi untuk semua keluarganya. Masya Allah sayang, pulang kok gak ngabarin Umi dan Abi dulu? Ucap Riana langsung memeluk anaknya bahagia. Sekitar 6 bulan namanya, ayah berada di sana. Walau hanya sebentar, namun serasa bertahun-tahun bagi Riana. Ayah bahkan tak ingin Umi dan Abi mengabarkan kepulangannya pada siapapun. Malam ya, Pi, kepulangan ayah ke tanah air sekaligus untuk melamar seorang gadis. Ucap ayah langsung ke intinya. Wajah Riana dan Bram begitu bahagia mengetahui kabar baik itu. Siapakah gadis itu, nak? Tanya Riana dan Bram secara bersamaan. Maafkan ayah, Pi, jika ayah menginginkan Fiona, adik sepupu ayah, menjadi wanita yang akan mendampingi ayah. Ucap ayah serius. Riana dan Bram semakin dibuat terkejut oleh ayah. Ternyata harapan Riana secara diam terkabulkan. Riana memang menginginkan ayah dengan Fiona sejak dulu menjadi pasangan hidup. Dan saat ini, Riana tak menyangka jika ayah juga menyukai Fiona. Riana masih ingat dulu saat Fiona menangis di pangkuannya. Fiona menganggap dirinya sebagai wanita kotor dan tak ingin menikah seumur hidup. Dalam keadaan Fiona terpuruk seperti itu, Riana membatin dalam hati, semoga keponakannya, Fiona, bisa berjodoh dengan anaknya ayah. Karena Riana hanya yakin bahwa dialah yang bisa membuat Fiona bahagia. Riana selama ini juga menyimak kedekatan mereka. Riana tahu bahwa keponakannya menyimpan perasaan yang lebih terhadap anaknya ayah. Nah, apa kamu sudah mantap? Ucap Bram memastikan. Insya Allah, Pi. Ayah siap. Ucap ayah. Apa kamu siap menerima segala kekurangan pasanganmu kelak, nak? Tanya Riana. Insya Allah, ayah siap, Umi. Ucap ayah mantap. Bram pun memeluk anaknya. Ada rasa bahagia dan juga sedih, karena tanpa sadar, anaknya akan memulai mengarungi rumah tangga. Sebelum ayah memutuskan untuk menikah, ia terlebih dahulu memastikan kemantapan hatinya dan tak lupa meminta pada Allah dalam doa setiap sujudnya. Saat itu, ayah menghubungi Fiona. Semakin ayah menyimpan rasa cinta itu, dalam diam semakin membuat ayah tak bisa menahan diri. Maaf, Dek, apakah kamu sudah mempunyai calon? Tanya ayah kala itu. Fiona sempat terkejut dengan pertanyaan ayah yang tiba-tiba seperti ibu. Hehehe, calon apaan, Bang? Fiona tak pernah memikirkan lelaki manapun. Ucap Fiona disertai tawa kala itu. Dari jawaban Fiona, bisa menyimpulkan bahwa Fiona belum pernah ada lelaki yang melamar ataupun menyatakan cinta padanya. Dan ayah tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu untuk segera melamar Fiona, walau Fiona sendiri pun tak tahu tentang niat ayah. Riana pun menghubungi seluruh keluarganya, dan mereka semua akan berkumpul di rumah Budija. Mereka tak tahu tentang pertemuan mereka besok. Riana sengaja menginginkan waktu esok karena hari itu kebetulan hari libur. Riana yakin semua keluarganya tak sibuk bekerja. Sekitar pukul 9 pagi,
Riana dan Bram pun berangkat dengan segala perlengkapannya, lamarannya. Ayah begitu gugup, namun ayah sudah menyiapkan mentalnya. Semuanya dari keluarga Riana sudah berkumpul. Begitu juga dengan Fiona yang begitu sumringah melihat kedatangan ayah. Fiona sangat rindu dengan kakaknya tersebut. Ia rindu melebihi dari rasa saudara, adik dan kakak. Bram pun mulai membuka percakapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul bersama seperti ini lagi. Mohon maaf kepada keluarga semua jika kepulangan ayah yang mendadak dan tanpa pemberitahuan adalah surprise untuk kita semua. Ayah anak saya dengan serius akan melamar seorang gadis, ucap Bram melihat ke arah ayah. Semua keluarga Riana tersenyum bahagia, terkecuali Fiona, yang wajahnya seketika terlihat kecewa dan bersedih. Alhamdulillah, selamat ya nak, ucap seluruh keluarga Riana. Siapa gadis yang telah mengetuk hati cucuku ini? Tanya kakek Sidik tersenyum. Fiona tak tahan lagi untuk tak menangis. Ia tak bisa mengendalikan perasaannya dan menerima kenyataan bahwa ayah akan menikah dengan pilihannya. Fiona tak ingin mendengar jawaban ayah, karena hal itu akan membuat hatinya hancur dan teriris. Ketika hendak Fiona bangkit dari duduknya, ayah pun menjawab pertanyaan kakek Sidik. Gadis itu tak lain adalah sepupu ayah sendiri, ucap ayah. Semua keluarga semakin dibuat terkejut. Karena ada 3 sepupu dari ayah. Yang dimaksudkan dari ayah antara ketiga putri cucunya, Budija. Fiona yang tadinya hendak bangkit, kini kembali duduk. Ia menjadi penasaran dengan sepupu yang disukai oleh bang ayahnya. Nah Fiona, apakah kamu mau menjadi pendamping anak om? Tanya Bram mantap menatap keponakannya. Seketika Fiona menangis haru dan menganggukkan kepalanya bahwa ia menerima lamaran ayah. Seketika semuanya mengucapkan rasa syukur lalu berdoa. Riana pun memeluk Fiona dan menangis. Lamaran itu seolah disaksikan oleh papinya Farid. Fiona merasa papinya terlihat bahagia dan sedang tersenyum padanya. Saat mata ayah dan Fiona beradu, mereka menjadi salah tingkah dan tersenyum penuh makna.